Kembali ke jati diri Nusantara. Beberapa waktu lalu, saya melihat sebuah postingan video dari Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di media sosial. Menurut saya, video tersebut merupakan tamparan keras bagi kita dan sekaligus mengingatkan kepada kita sebagai orang Nusantara yang seharusnya kembali kepada jati diri kita. Jangan sampai sedikit-sedikit kita berkiblat pada luar negeri. Dari hal yang paling sederhana saja, kita sudah dengan mudahnya memberikan salam sarang heyo. Itu artinya, hal paling kecil saja ketika memberikan salam kepada orang lain sudah berkiblat kepada Korea. Apakah kita memang sudah krisis jati diri, krisis budaya, yang sebenarnya memiliki ribuan budaya yang sudah terwariskan di Nusantara ini? Pertanyaan ini yang patut kita renungkan kembali. Jangan-jangan, krisis kebanggaan pada generasi saat ini karena kurangnya peran kita dalam mewariskan budaya yang kita miliki. Jangan-jangan, kita tidak mau mewariskan budaya Nusantara ini kepada anak cucu kita. Jangan-jangan, kita sendiri memang sudah tidak memiliki rasa memiliki budaya dan jati diri kita yang konon sebagai pusat peradaban. Kalau kita lihat sejarah yang belum tentu tertulis di buku sejarah, bahwa kita memiliki universitas tua yang menjadi peradaban dunia, yaitu di Sriwijaya, dengan guru yang terkenal, Dharmakirti, atau Guru Swarna Dwipa, atau lebih dikenal oleh Dalai Lama sebagai Sherlingpa. Peradaban dan perkembangan Tibet tidak lepas dari peran Atisa Dipankara, yang selama 15 tahun berguru kepada Dharmakirti di Sriwijaya, menunjukkan bahwa Nusantara menjadi salah satu pusat peradaban dunia. Namun, mengapa di era saat ini saya merasakan ada krisis kebanggaan dan krisis jati diri terhadap budaya Nusantara? Kecemasan inilah mendorong saya untuk terus melakukan refleksi yang mengajak generasi muda untuk mengemukakan pendapatnya terkait dengan budaya Nusantara yang semakin hari semakin terkikis. Karena dengan inilah, mungkin dapat menginspirasi dan menyadarkan kita semua agar lebih dahulu mencintai budaya dan bangsa kita, Indonesia. Terlebih lagi, kita harus bangga kepada budaya dan kebiasaan yang kita miliki tanpa harus membandingkan dengan negara sebelah. Kita perlu sadari bahwa kita tidak kalah dengan budaya apik dan khasnya negara sebelah. Jadi, tanpa menengok negara lain, lebih baik melihat negara kita terlebih dahulu, karena negara kita tak kalah kaya ragam budayanya. Saya menyadari dan berpikir bahwa sebenarnya bangsa kita telah benar-benar berada pada masa globalisasi, di mana unsur-unsur budaya dari bangsa lain dapat mudah sekali untuk masuk ke dalam diri seseorang. Sebagai contohnya, adalah pose sarang heyo yang diadaptasi dari negara Korea Selatan, budaya yang sebenarnya tidak muncul dalam kebudayaan Indonesia. Namun di masa sekarang, pose tersebut dapat benar-benar melekat pada setiap orang di berbagai kalangan di Indonesia. Jarang kali menemukan orang yang tidak paham akan arti pose jari tersebut. Sebaliknya, dengan pose jari mudra yang tidak diketahui orang secara merata, saya setuju tentang pose tersebut harus dibiasakan kepada anak-anak muda maupun orang dewasa, agar dapat menyeimbangi budaya-budaya lain dan menjadi identitas bangsa, mulai dari diri sendiri dan perlahan demi perlahan mengalir ke orang lain. Bahkan kita punya sikap mudra yang sudah dilakukan oleh nenek moyang kita. Ketika kita praktikan hening sejenak dengan sikap mudra, maka pikiran dan perasaan akan menyatu, yang akan memancarkan cinta kasih sebagai landasan hidup kita. Kehalusan rasa, tutur kata akan terpancar. Sebagai salah satu contohnya adalah mudra vitakra atau konsentrasi. Ini adalah salah satu salam mudra yang sudah dilakukan oleh orang Nusantara. Maka orang-orang di Pulau Jawa lebih mengenal dengan istilah eling lan waspada. Ketika kita membiasakan penggunaan mudra vitakra ini, mengajak orang lain untuk tenang dan konsentrasi, kemudian dilakukan secara serempak, maka secara tidak langsung, kita telah mengajak kembali kepada jati diri kita sendiri, sebagai orang Nusantara yang tetap memegang teguh nilai-nilai ketenangan jiwa. Dari hal yang paling kecil, ketika kita berbicara kepada anak-anak, yuk konsentrasi dengan menampilkan mudra vitakra, maka saya yakin, lambat laun,
dunia akan kembali melihat Nusantara sebagai peradaban yang lebih maju. Semoga